Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan semua orang untuk segera meninggalkan ibu kota Iran, Teheran. Seruan tersebut disampaikan lewat platform Truth Social miliknya pada Senin 16 Juni. Trump tidak merinci alasan mengapa kota yang dihuni 10 juta penduduk itu harus dikosongkan segera. Namun ia kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir. Sejumlah media termasuk The Times of Israel menafsirkan ucapan Trump sebagai tanda bahwa Amerika segera bergabung dalam perang. Trump bahkan buru-buru pulang dari KTT G7 di Kanada untuk bertemu dengan para penasihatnya di Gedung Putih guna membahas perang Israel dan Iran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengonfirmasi pengerahan aset militer tambahan ke Timur Tengah akhir pekan lalu. Namun langkah tersebut dilakukan untuk melindungi pasukan Amerika sendiri. Menurut majalah Military Watch, Amerika mengirim lebih dari 30 tanker pengisian bahan bakar udara melintasi Atlantik menuju Timur Tengah. Media tersebut menggambarkan bahwa hal itu dapat menandakan keterlibatan Amerika yang lebih luas dalam konflik Israel-Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terpaksa membatalkan acara pernikahan putranya Avner Netanyahu dengan Amit Yardeni. Sedianya pasangan tersebut menikah pada Senin 16 Juni, namun ditunda karena alasan keamanan untuk perang dengan Iran. Dikutip dari The Times of Israel, rencana pernikahan putra Netanyahu sebelumnya juga diprotes oleh massa anti pemerintah. Mereka mengecam Netanyahu karena ingin menggelar pesta saat sandera Israel masih ditahan di Gaza. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aparat keamanan telah menjaga ketat lokasi pernikahan di Kibbutz Yaakov. Bahkan kawat berduri telah dipasang pada radius 100 meter dari tempat tersebut. Namun pada akhirnya pernikahan tetap batal digelar karena Israel mendapat serangan rudal dari Iran. Sejumlah kota seperti Haifa hingga Tel Aviv menjadi target yang memicu kondisi darurat diberlakukan. Ini adalah kedua kalinya pernikahan putra Netanyahu ditunda. Pada 2024, acara sakral itu juga batal karena serangan drone Hizbullah menghantam kediaman pribadi Netanyahu. Warga di pusat kota Teheran mulai meninggalkan rumah mereka pada Selasa 17 Juni waktu setempat. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak kota tersebut segera dikosongkan. Dikutip dari The New Arab, antrian panjang mengular di stasiun pengisian bahan bakar sejak Senin malam. Pengemudi harus menunggu lebih dari 5 jam dan bahan bakar dibatasi hanya 25 liter per mobil. Kemacetan lalu lintas juga terlihat di sejumlah jalur utama keluar dari Teheran. Adapun jumlah penduduk di kota Teheran dilaporkan mencapai 10 juta jiwa. Namun peringatan yang dikeluarkan Amerika dan Israel merujuk pada wilayah padat penduduk yang dihuni 300.000 orang. Tidak jelas apakah Israel akan segera meluncurkan serangan ke daerah tersebut. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth telah mengonfirmasi bahwa pihaknya mengerahkan aset militer tambahan ke Timur Tengah. Namun ia menyebut pengerahan itu bertujuan untuk melindungi pasukan Amerika sendiri. Amerika berdalih Israel melancarkan serangan ke Iran secara sepihak tanpa campur tangan Washington. על המוסד, הצליחו על המוסד אפילו. וואו. Iran kembali menembakkan puluhan rudal ke Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Serangan itu diklaim berhasil menghantam pusat Badan Intelijen Israel Mossad yang berlokasi di kota Herzliya dekat Tel Aviv. Media pemerintah Iran Tasnim melaporkan pusat Badan Intelijen Israel mampu ditembus oleh rudal meski dilindungi sistem pertahanan canggih. Serangan tersebut dilakukan oleh unit Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran. Video yang dirilis Tasnim memperlihatkan gedung yang disebut sebagai pusat Mossad terbakar. Israel mengonfirmasi serangan rudal Iran menghantam bagian tengah termasuk kota Herzliya. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan melukai sedikitnya 5 orang.
Israel mendeteksi ada 20 rudal Iran yang ditembakkan ke negaranya. Lantaran ancaman masih terus berlanjut, Komando Front Dalam Negeri Militer Israel meminta warga sipil untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan bom. Serangan rudal Iran baru-baru ini menimbulkan kerusakan parah pada Institut Sains Weizmann. Lembaga tersebut telah lama dikenal sebagai pusat ilmiah sekaligus pusat teknologi militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Selasa 17 Juni, salah satu laboratorium yang hancur dikelola oleh Profesor Eldad Zahor, seorang veteran di Departemen Biologi Sel Molekuler. Kemudian, laboratorium yang dikelola Profesor Eran Segal juga terdampak langsung. Ia mencatat peralatan senilai jutaan dolar rusak parah akibat dihantam rudal Iran. Padahal, laboratorium itu berkontribusi pada sistem algoritmik yang digunakan dalam pengambilan keputusan di medan perang. Foto-foto yang dirilis Profesor Zahor menunjukkan gedung laboratorium tersisa puing-puing. Sejumlah analis percaya bahwa kehancuran Institut Weizmann membawa pesan yang jelas dari Iran. Lembaga-lembaga Israel tidak dapat melanjutkan peran ganda sebagai pusat penelitian dan pendukung militer tanpa hukuman. Institut Weizmann telah memainkan peran penting dalam penelitian dan pengembangan teknologi militer, termasuk mendukung sistem koordinasi serangan udara, kemampuan perang drone, dan teknologi medis medan perang. Iran menargetkan lembaga tersebut pada serangan rudal yang diluncurkan pada Minggu 15 Juni. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.